Selamat sore Bapak dosen, perkenalkan nama saya Lucia Alodia Bana, NIM 2003030006. Saya dari kelas A semester 1, Prodi Sosiologi. Saya akan mereview buku Pengantar Politik oleh Profesor Miriam Budiarjo dari bab 8 sampai dengan bab 12 untuk bahan UAS saya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan negara bagian suatu negara federal. Konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa agak sukar merumuskan federalisme itu, karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Tetapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Amerika dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai dengan 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Jerman. Sebelum masa Napoleon, ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sikap diktatorialnya menyebabkan timbulnya perasaan nasionalisme. Belanda. Pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Province of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Amerika. Dalam abad ke-18 dan 13 negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai dengan 1789 mengadakan konfederasi mulai dari tahun 1789 yang merupakan negara federal. Jerman. Sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci. Belanda. Pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Province of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Federalisme di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna. Ia mempunyai ciri-ciri federalis yang kuat, yaitu yang pertama, dana kekuasaan terletak di negara-negara bagian. Yang kedua, kedudukan Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar dalam memutuskan masalah kompetensi antara berbagai tingkat pemerintahan. Jadi, pembagian kekuasaan menurut tingkat adalah yang paling sempurna. Di samping itu, dianggap bahwa pembagian kekuasaan menurut trias politika juga yang paling sempurna dalam arti mendekati konsep seperti yang diajukan Montesquieu.
Federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada dalam susunan badan legislatifnya. Soviet tertinggi yang terdiri atas dua majelis, yaitu Council of the Union dan Council of the Nationalities, yang khususnya memberi perwakilan kepada negara-negara bagian Uni Soviet. Federalisme di Indonesia. Republik Indonesia Serikat, Desember 1949 sampai dengan Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 15 negara bagian, disebut daerah bagian, yang secara formal berkedudukan sama martabat atau equal status dan saling sama hak atau equal rights. Secara formal pula bentuk federalisme bersifat sempurna karena yang pertama, kedudukan pemerintah federal diperinci satu persatu dan dana kekuasaan terletak pada negara-negara bagian. Terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 51. Yang kedua, dalam hal timbulnya pertentangan antara Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara Bagian, maka Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya dan keputusannya mengikat kedua belah pihak. Terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 48. Trias Politika di Indonesia. Ketiga undang-undang dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politika dianut, tetapi karena ketiga undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Oleh karena sistem pemerintahannya adalah presidensial, maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya, presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana halnya dalam sistem parlementer di India dan Inggris. Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana ia menjadi mandatarisnya. Para menteri tidak dibenarkan menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi pada garis besarnya ciri-ciri trias politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab yang ke-9, Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Yang pertama, Badan Eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh Badan Eksekutif. Di negara demokratis, Badan Eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan Eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Wewenang Badan Eksekutif. Yang pertama, administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat, yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Yang kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Beberapa macam badan eksekutif. Yang pertama, sistem parlementer dengan parliamentary executive. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif atau asas tanggung jawab menteri. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Yang kedua, sistem presidensial dengan fixed executive atau non-parliamentary executive. Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif.
Badan eksekutif di negara komunis. Di samping badan eksekutif di negara-negara demokratis, perlu juga dibicarakan badan eksekutif di negara-negara komunis. Ada beberapa perbedaan yang menonjol, oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak dilihat sebagai badan legislatif melulu, tetapi sebagai badan di mana semua kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipusatkan. Sistem ini kadang-kadang disebut pemerintah majelis atau assembly government, akan tetapi perbedaan yang terbesar ialah peranan yang dominan dari Partai Komunis yang menyelami semua aparatur kenegaraan. Negara-negara komunis dalam garis besarnya mengikuti pola negara Uni Soviet. Badan eksekutif di Indonesia. Sistem presidensial yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang besar bagi presiden. Di samping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Hal ini dicantumkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli memberikan kewenangan legislatif yang lebih besar bagi presiden. Apalagi presiden juga berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sebagaimana diatur oleh pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang asli. Badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul atau untuk membicarakan masalah-masalah publik. Fungsi badan legislatif. Yang pertama, menentukan kebijakan atau polisi, dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran. Yang kedua, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, atau scrutiny oversight. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Badan yudikatif. Badan yudikatif dalam negara-negara demokratis, sistem common law atau sistem civil law. Sehubungan dengan pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif dalam hal ini, perlu membicarakan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu common law dan civil law. Common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen yang dinamakan statute law, masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan common law. Badan yudikatif di negara-negara komunis. Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenang badan yudikatif berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Uni Soviet Legality. Anggapan ini erat hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan komunisme di Uni Soviet melalui masa revolusi sampai dengan tercapainya negara komunis, atau sosialisme oleh mereka dipandang sebagai tahap pertama dari komunisme. Realisasi dari sosialisme ini merupakan unsur yang paling menentukan dalam kehidupan kenegaraan serta menentukan pula peranan hukum di dalamnya. Bab 10. Partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri. Partisipasi politik di negara otoriter.
Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. Partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, dan agama, serta sebagainya. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. Beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Yang kedua, kelompok non-asosiasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Yang ketiga, kelompok institusional. Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Yang keempat, kelompok asosiasional. Terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. Bab 11. Partai politik. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut-sertakan dalam proses politik. Maka, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan di pemerintah di pihak yang lain. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Fungsi partai politik. Yang pertama, fungsinya di negara demokrasi. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik. Berikutnya, fungsi politik di negara otoriter. Jika dalam masyarakat demokrasi, partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga ke negara dalam masyarakat umum, peranan partai komunis ialah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Selanjutnya, fungsi di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, partai politik sekalipun memiliki banyak kelemahan, masih tetap dianggap sebagai sarana penting dalam kehidupan politiknya. Usaha melibatkan partai politik dan golongan-golongan politik lainnya dalam proses pembangunan dalam aspek dan dimensinya merupakan hal yang amat utama dalam negara yang ingin membangun suatu masyarakat atas dasar pemerataan atau keadilan sosial. Klasifikasi sistem kepartaian. Yang pertama, sistem partai tunggal. Ada sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri atau contradiction terminis, sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian atau pars.
Yang kedua, sistem multipartai. Kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peran badan eksekutif lebih sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintah sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Yang ketiga, sistem duipartai. Dalam kepustakaan ilmu politik, pengertian sistem duipartai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini, hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem duipartai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Partai politik di Indonesia. Zaman kolonial. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu, semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau terang-terangan menganut asas politik atau agama seperti Sarekat Islam dan Partai Katolik, atau asas politik sekuler seperti PNI dan PKI, memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa itu menunjukkan keanekaragaman, dan pola ini kita hidupkan kembali pada zaman merdeka dalam bentuk sistem multipartai. Zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Rezim pemerintah Jepang yang sangat represif bertahan sampai 3,5 tahun. Semua sumber daya, baik kekayaan alam maupun tenaga manusia, dikerahkan untuk menunjang Perang Asia Timur Raya. Dalam rangka itu, semua partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya golongan Islam yang diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi, di samping beberapa organisasi baru yang diprakarsai penguasa. Zaman demokrasi Indonesia. Yang pertama, masa perjuangan kemerdekaan, yaitu dimulai dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, zaman Republik Indonesia Serikat, yaitu dari tahun 1949 sampai dengan 1950. Yang ketiga, masa pengakuan kedaulatan, dimulai dari tahun 1949 sampai dengan 1959. Yang keempat, zaman demokrasi terpimpin, dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir, zaman demokrasi Pancasila, 1965 sampai 1998. Bab 12, sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi masyarakat serta aspirasi masyarakat. Dalam ilmu politik, dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama, single member constituency, dan yang kedua, multi-member constituency. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Yang pertama, pada zaman demokrasi parlementer, yaitu dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Sebenarnya, pemilihan umum sudah direncanakan mulai dari bulan Oktober 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu, pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali untuk memilih anggota DPR pada bulan September dan 1 kalinya lagi untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Zaman demokrasi terpimpin, yaitu dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Sesudah mencabut maklumat Presiden pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. 10 partai tersebut yaitu yang pertama Masyumi, yang kedua PNI, yang ketiga Nahdlatul Ulama,
yang keempat PKI, yang kelima Partai Katolik, yang keenam Partindo, yang ketujuh Partai Murba, yang kedelapan Partai Arluji, IPKI, dan yang terakhir Partai Islam Perti. Zaman demokrasi Pancasila dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1998. Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Berbagai forum diskusi diadakan seperti misalnya Musyawarah Nasional 3 Persahi 1966 dan Simposium Hak Asasi Manusia pada Juli 1967. Diskusi yang paling penting diadakan di Seskuat, Bandung pada tahun 1966. Pada seminar Angkatan Darat ini dibicarakan langkah-langkah yang praktis untuk mengurangi jumlah partai politik karena ulah mereka dianggap telah mengakibatkan rapuhnya sistem politik. Zaman reformasi. Yang pertama, perdebatan tentang sistem pemilu di awal masa reformasi, yaitu dimulai dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Yang kedua, pemilu di zaman reformasi. Seperti juga di bidang-bidang lain, reformasi membawa beberapa perubahan seperti fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bergeraknya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Sekian dan terima kasih.